Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum metabolisme karbohidrat produksi pati selama proses fotosintesis yang disusun oleh saya Dian Arifiani dengan NIM 19080760061 dari kelas pendidikan kimia 5C. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk memahami metabolisme karbohidrat pada proses fotosintesis. Dasar teori. Metabolisme sel karbohidrat sebagai tongkat kehidupan bagi makhluk hidup. Karbohidrat dalam bentuk gula dan pati sebagai bagian utama kalori total yang dikonsumsi manusia dan hewan. Seperti berbagai mikroorganisme, karbohidrat juga merupakan pusat metabolisme tanaman hijau dan organisme fotosintesis. Sejumlah besar pati dan karbohidrat lainnya yang dibuat dalam fotosintesis menjadi energi pokok dan sumber karbon bagi sel non-fotosintesis pada hewan, tanaman, dan dunia mikroba. Menurut Albert Lehninger tahun 1982. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lain. Metabolisme terjadi atas dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses-proses penyusunan energi kimia melalui sintesis senyawa-senyawa organik, sedangkan katabolisme merupakan proses penguraian dan pembebasan energi dari senyawa-senyawa organik melalui proses respirasi. Semua reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim, baik oleh reaksi yang sederhana maupun reaksi yang rumit. Fotosintesis termasuk ke dalam reaksi anabolisme, yaitu suatu proses tersusunnya senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana. Di dalam ini, fotosintesis melibatkan air, yaitu unsur hara mineral dari dalam tanah, zat hijau daun atau klorofil, kemudian karbon dioksida dari udara, dan bantuan dari sinar matahari. Proses ini akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Fotosintesis berlangsung di dalam kloroplas yang mengandung klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau dari fotosintesis yang terdapat di dalam tanaman. Ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kloros yang artinya green dan pilon artinya daun. Fungsi klorofil di sini untuk menyerap energi dari sinar matahari yang digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, cahaya tampak adalah syarat penting bagi proses fotosintesis. Tanpa adanya cahaya, maka tidak akan adanya pati yang terbentuk. Mekanisme pembentukan produk karbohidrat mengandung komposisi klorofil, yaitu fungsi utama klorofil untuk memanfaatkan energi matahari, memicu fiksasi karbon dioksida untuk menghasilkan karbohidrat dan menyediakan energi bagi ekosistem secara keseluruhan. Karbohidrat yang dihasilkan di dalam fotosintesis ini diubah menjadi protein, lemak, asam nukleat, dan molekul organik yang lainnya. Klorofil bisa menyerap cahaya yang berupa radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata atau spektrum visible, menurut Sasmi Tamidhadja tahun 1996. Ini adalah warna-warna dari spektrum cahaya tampak. Cahaya matahari memiliki sifat yaitu polikromatik, yang apabila dibiaskan akan menghasilkan cahaya-cahaya yang monokromatik. Cahaya monokromatik inilah yang ditangkap oleh klorofil dan digunakan di dalam proses fotosintesis. Dalam suatu percobaan, bahwa sinar tampak yang diserap oleh si daun itu adalah cahaya yang berwarna merah dengan panjang gelombang antara 620 sampai 750 nanometer dan cahaya biru atau panjang gelombangnya itu 450 sampai 495 nanometer. Nah, cahaya biru dan merah ini merupakan cahaya yang paling efektif di dalam melakukan proses fotosintesis. Pada dasarnya, rangkaian fotosintesis ini bisa dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Di dalam reaksi terang itu terjadi konferensi energi cahaya menjadi energi kimia dan nanti akan menghasilkan oksigen. Sedangkan di dalam reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar karbon dioksida. Energi yang digunakan di dalam reaksi gelap ini diperoleh dari reaksi terang, yaitu dari ATP dan NADPH. Karbohidrat.
Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang terdapat di alam sebagai molekul yang kompleks dan besar. Karbohidrat sangat beraneka ragam, contohnya seperti sukrosa, monosakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana. Nah, reaksi pada fotosintesis tumbuhan itu menghasilkan karbohidrat. Ini adalah reaksinya. 6 molekul karbon dioksida ditambah dengan 6 molekul H2O, kemudian dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan 6 molekul oksigen. Percobaan Sah di tahun 1860, yaitu ada seorang ilmuwan dari Jerman bernama Julius van Sach. Dia membuktikan bahwa fotosintesis nantinya akan menghasilkan amilum. Di dalam percobaan tersebut, beliau menggunakan daun segar yang sebagiannya itu dibungkus dengan kertas timah, kemudian daun tersebut direbus. Nah, lalu dimasukkan ke dalam alkohol dan ditetesi dengan iodium. Di sini Sah menyimpulkan bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas timah akan menandakan adanya amilum. Untuk alat dan bahannya, di sini ada penanas air dan juga ada gelas, wadah, betadin, dan alkohol yang konsentrasinya itu 70%, ada kertas aluminium foil, gunting, penjepit, kemudian ada klip kertas sebanyak 5 buah, ada air, dan nanti yang terakhir itu ada material safety data set. Yang pertama air itu memiliki titik beku 0 derajat Celcius, titik didihnya 100 derajat Celcius. Yang kedua alkohol itu mudah terbakar. Yang ketiga iodin memiliki titik lebur 113,7 derajat Celcius dan titik didihnya 184,3 derajat Celcius. Kerjanya yang pertama kita lapisi dengan kertas aluminium foil bagian daun ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Setelah dibiarkan selama 5 hari, kemudian daun dipetik. Buka daun yang sudah dipetik. Sekilas ada terjadi perubahan warna. Di sini warnanya itu lebih cerah. Kemudian air dipanaskan. Kemudian daun direbus pada air yang mendidih. Alkohol disiapkan untuk memanaskan daun. Daun dipanaskan dalam alkohol. Kemudian tiriskan daun. Daun dicuci pada air yang mengalir. Daun setelah
dicuci dengan air yang mengalir. Daun ditetesi menggunakan pitatin. Ini dilihat, ini ada garis. Nah, ini adalah pembatas aluminiumnya. Jadi antara ini ke sini tuh sebenarnya lebih terang, tapi ini karena efek kamera. Dan ini warnanya kehitaman. Data hasil pengamatan. Jenis daun yang digunakan ini berasal dari tanaman jambu biji atau Psidium guajava. Jumlah daunnya ada 3 helai daun. Yang pertama, kondisi daun awal. Pada daun yang tertutup aluminium foil itu warnanya hijau. Daun terbuka itu juga warnanya hijau. Kemudian di sini dilakukan 1 kali ekstraksi, baik daun yang tertutup aluminium foil maupun yang tidak. Warna pelarutnya yaitu alkohol dari yang tidak berwarna menjadi hijau. Pada daun terbuka juga dari yang tidak berwarna menjadi hijau. Kemudian setelah ditambah larutan betadin atau sebagai pengganti iodin, daun yang tertutup aluminium foil ini warnanya menjadi pucat. Daun yang terbuka warnanya menjadi biru kehitaman. Hasilnya, daun yang tertutup aluminium foil itu tidak mengandung pati atau tidak mengandung amilum. Daun yang terbuka itu mengandung pati. Pembahasan. Pada percobaan ini bertujuan untuk memahami metabolisme karbohidrat pada proses fotosintesis. Berdasarkan percobaan sah, ingin membuktikan bahwa dalam reaksi fotosintesis itu menghasilkan produk pati. Tumbuhan yang digunakan di dalam percobaan ini yaitu tumbuhan jambu biji atau Psidium guajava. Metabolisme merupakan reaksi kimia dalam sel yang meliputi anabolisme dan katabolisme. Sedangkan fotosintesis sendiri termasuk ke dalam reaksi anabolisme, yaitu proses tersusunnya senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang sederhana. Fotosintesis merupakan salah satu proses di dalam biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, oleh alga, dan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi energi dengan memanfaatkan energi cahaya dari matahari. Fotosintesis ini menghasilkan oksigen yang terdapat di dalam atmosfer bumi. Fotosintesis menjadi salah satu asimilasi karbon karena di dalam fotosintesis karbon dioksida diikat atau difiksasi menjadi gula molekul untuk menyimpan energi. Tumbuhan bersifat autotrof, yaitu dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari reaksi fotosintesis. Tempat berlangsungnya fotosintesis di dalam tumbuhan itu biasanya terjadi pada daun karena di dalam daun itu sendiri terdapat klorofil. Namun secara umum, semua sel yang memiliki klorofil itu berpotensi untuk melangsungkan reaksi ini. Di organel inilah tempat berlangsungnya fotosintesis, tepatnya pada bagian stroma. Hasil fotosintesis nantinya akan dikirim ke jaringan-jaringan yang terdekat terlebih dahulu. Fotosintesis dibagi menjadi 2 tahap utama, yaitu reaksi terang karena di sini memerlukan cahaya dan reaksi gelap karena tidak memerlukan cahaya matahari. Tetapi pada reaksi gelap itu memerlukan karbon dioksida dan hasil akhir dari produk reaksi terang. Daun jambu biji yang digunakan awalnya berwarna hijau. Praktikan menggunakan sebanyak 3 helai. Untuk langkah-langkahnya, pertama praktikan membungkus sebagian bagian daun itu menggunakan kertas aluminium foil. Kemudian dijepit menggunakan penjepit kertas. Hal ini tujuannya agar sebagian daun tersebut tidak mendapatkan asupan cahaya matahari. Cahaya matahari pada panjang gelombang cahaya biru dan cahaya merah adalah cahaya yang paling efektif dalam melakukan proses fotosintesis. Daun dibiarkan hingga 5 hari, setelah itu daun dipetik dari batangnya dan dibuka tutup aluminium foil yang melapisinya. Daun yang ditutup dengan aluminium foil itu warnanya memudar atau lebih pucat.
Sedangkan daun yang dibiarkan terbuka dengan terkena cahaya matahari, warnanya menjadi tetap hijau. Kemudian disiapkan wajan untuk merebus daun dan air. Pada tahap ini, daun yang awalnya berwarna hijau menjadi berwarna coklat muda. Daun ini juga menjadi layu. Hal ini menandakan sel-sel di dalam daun tersebut telah mati. Selanjutnya, daun itu dididihkan dengan alkohol dengan konsentrasi 70%. Pemanasan dengan alkohol tidak bisa dilakukan pada nyala api langsung, karena di sini alkohol sifatnya adalah mudah menguap dan mudah terbakar, sehingga nanti akan berisiko menimbulkan api. Tujuan dari pemanasan dengan alkohol agar sel-sel daun rusak dan nantinya amiloplas dapat pecah sehingga amilum akan bebas tersebar. Selain itu, perebusan dalam alkohol juga tujuannya untuk melarutkan klorofil. Proses ini menghasilkan warna daun yang pucat. Klorofil di dalam daun akan larut, dibuktikan dengan warna alkohol bekas pemanasan menjadi berwarna hijau pucat. Kemudian daun ditiriskan dan dicuci bersih dengan air yang mengalir agar alkohol dan klorofil benar-benar hilang. Setelah itu, daun ditetesi menggunakan betadine sebagai pengganti dari iodin. Pada sebagian daun yang terbuka, ini menghasilkan warna biru kehitaman, dan daun yang ditutup dengan kertas aluminium foil itu menghasilkan warna yang lebih pucat. Hal ini membuktikan sesuai dengan percobaan Sachs, daun yang tidak ditutup dengan aluminium foil akan menghasilkan produk pati. Dalam percobaan ini tidak begitu jelas perbedaannya, tetapi masih bisa terlihat ada garis pembatas dari bekas daun yang ditutup oleh aluminium foil. Hal ini dikarenakan pada saat penutupan daun menggunakan kertas aluminium foil ini kurang rapat, sehingga cahaya matahari itu masih bisa sedikit masuk melewati celah yang sempit. Pati atau amilum merupakan karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa sebagai produk dari fotosintesis. Dalam jangka panjang, manusia dan hewan juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang penting. Secara umum, reaksi yang terjadi dalam fotosintesis yaitu 6 molekul karbon dioksida ditambah dengan 6 molekul air, kemudian dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari, nantinya akan menghasilkan produk glukosa atau pati dan 6 molekul oksigen. Daun yang tertutup kertas aluminium foil tidak mengalami fotosintesis karena syarat dari reaksi ini yaitu adanya cahaya matahari. Tapi tanpa adanya cahaya matahari, tumbuhan itu tidak akan mampu untuk melakukan proses fotosintesis. Hal ini disebabkan klorofil yang berada di daun itu tidak dapat menggunakan cahaya matahari, karena klorofil hanya akan berfungsi bila ada cahaya matahari. Menurut Dwi Joseputro tahun 1996. Tahap kedua dari proses fotosintesis merupakan reaksi gelap yang tidak memerlukan cahaya. Tetapi pada tahap reaksi ini, itu melibatkan NADPH dan ATP sebagai hasil dari reaksi terang. Pada reaksi gelap juga membutuhkan karbon dioksida. Jadi, ketika daun tidak mengalami reaksi terang, maka daun tersebut juga tidak bisa mengalami reaksi gelap karena tidak ada bahan bakar dalam prosesnya, yaitu bahan bakar yang dibutuhkan pada reaksi gelap ada ATP dan NADPH. Sehingga pada daun yang tertutup aluminium foil negatif mengandung pati. Dari data tersebut, sesuai dengan literatur menurut Malcolm, pada tahun 1960, Sachs telah membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Dalam percobaannya, beliau menggunakan daun segar yang sebagian dibungkus dengan kertas timah, kemudian daun tersebut direbus, dimasukkan ke dalam alkohol, dan juga ditetesi dengan iodium. Beliau menyimpulkan bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas timah akan menandakan adanya amilum. Dalam daun tersebut, amilum atau polisakarida yang merupakan hasil dari proses fotosintesis, warna biru kehitaman muncul saat daun ditetesi dengan larutan betadine yang dibentuk oleh ikatan para amilum yang mampu mengikat iodium sehingga menghasilkan warna biru. Bagian daun yang tertutupi itu tidak mampu menyerap cahaya
sehingga tidak terjadi fotosintesis yang menyebabkan amilum juga tidak terbentuk. Kesimpulan, dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwa fotosintesis sangat berpengaruh pada cahaya matahari. Ada perbedaan antara daun yang ditutup kertas aluminium foil dengan yang tidak. Setelah ditetesi larutan, bagian permukaan daun yang terbuka berubah menjadi biru kehitaman. Ini menandakan adanya pati atau amilum yang merupakan hasil dari fotosintesis. Sedangkan bagian permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat. Ini menandakan pada bagian tersebut tidak terdapat amilum karena tidak berlangsung reaksi fotosintesis. Nah, dari percobaan ini, salah satu faktor terjadinya reaksi fotosintesis merupakan adanya cahaya matahari dan klorofil. Saran, sebaiknya saat membungkus daun dilakukan pada malam atau dini hari agar daun tersebut benar-benar tidak mendapatkan cahaya matahari. Dengan kata lain, daun tersebut belum mengalami reaksi terang. Selain itu, perlu diperhatikan agar penjepit kertas itu juga benar-benar rapat agar tidak ada celah untuk cahaya dapat masuk. Tugas. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis. Jawab. Fotosintesis merupakan proses pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa anorganik sederhana dengan bantuan energi cahaya matahari. Proses ini akan menghasilkan glukosa atau pati dan oksigen. 2. Mengapa fotosintesis memerlukan cahaya matahari? Jawab. Karena cahaya matahari akan diubah menjadi energi kimia dengan bantuan klorofil. Kemudian energi kimia ini akan digunakan untuk menjalankan reaksi kimia pembentukan senyawa gula, yaitu pada reaksi fotosintesis tahap kedua atau reaksi gelap. Yang ketiga, berapa panjang gelombang dari radiasi sinar matahari yang diserap dalam fotosintesis? Panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak yaitu berkisar 380 sampai 750 nanometer. Namun cahaya ini yang paling efektif untuk melakukan proses fotosintesis yaitu pada cahaya merah berkisar 620 sampai 750 nanometer dan cahaya biru berkisar 450 sampai 495 nanometer. Keempat, apa fungsi iod dalam KI dalam percobaan tersebut? Jawab, fungsi iod dalam hal ini untuk membuktikan adanya pati sebagai hasil dari reaksi fotosintesis, di mana warnanya nanti akan menjadi biru kehitaman. Yang kelima, gambarkan reaksi iod dengan amilum. Ini adalah reaksinya. Daftar pustaka yang diambil sebagai rujukan dalam pembuatan laporan ini. Lampiran. Ini ada daun yang ditutup kertas aluminium foil, kemudian daun saat dipetik, daun setelah 5 hari, kemudian daun direbus dengan air, warnanya itu layu, kemudian daun dipanaskan dengan alkohol, daun setelah dicuci dengan air yang mengalir. Ini adalah daun yang setelah ditetesi dengan betadine sebagai pengganti dari iodin. Terlihat di sini itu ada garis yang menandakan bahwa di sini terjadi reaksi fotosintesis. Di sini itu tidak terjadi reaksi fotosintesis. Warnanya biru kehitaman. Terima kasih. Sekian laporan percobaan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.